Apa itu knowledge dalam custom GPT? Nah, di video ini kita akan ngebahas knowledge dan sebelum kita masuk ke situ, kita buka dulu custom GPT-nya ya. Untuk teman-teman yang baru pertama kali mendengar kalimat custom GPT, kalau dilihat di sidebar kiri, itu ada custom GPT atau GPTs. Nah, itu tinggal diklik aja. Setelah diklik, nanti bakal ada kumpulan custom GPT. Simpelnya, seperti kalau teman-teman membuka Play Store. Nah, Play Store itu kan banyak aplikasi. Nah, custom GPT juga seperti itu. Di dalam GPT ada beberapa aplikasi yang disebut custom GPT. Sesimpelnya seperti itu aja. Sekarang kita ke sebelah kanan, terus bagian create, ya. Oke, knowledge. Knowledge adalah data yang akan digunakan oleh GPT-nya, GPT-nya, untuk dijadikan referensi. Kalau misalnya teman-teman membuat artikel SEO, atau membuat proposal bisnis, atau membuat apapun itu, dan tentunya ada referensi ya, misalnya ada market research, pasar gitu ya, ada referensinya, itu dipakai, maka GPT-nya akan selalu melihat ke referensinya. Kalau saya ubah lagi analoginya seperti teman-teman membuat skripsi, di skripsi itu ada referensi kan. Nah, referensi itu yang digunakan pada saat menulis skripsi, pada saat menulis tesis ataupun disertase. Jadi ada sesuatu yang dijadikan landasan. Dalam prakteknya, ini artinya kalau teman-teman menaruh berbagai macam bentuk proposal ke dalam Chat GPT yang di bagian knowledge ini, maka dia bisa mereplikasi hal tersebut. Oleh karena itu, kalau teman-teman misalnya ada 10 artikel SEO atau misalnya ada 10 proposal gitu ya, 10 proposal, maka di semua ini akan menjadi referensinya custom GPT-nya. Terus pada saat kita meminta proposal baru atau SEO baru, maka dia akan membaca referensi ini dan dia akan membuat dengan gaya yang sama. Karena itu, kalau kita ngomongin prakteknya di lapangan, kalau teman-teman agensi digital bisa bikin konten di Instagram, di TikTok, di manapun itu dengan menggunakan custom GPT. Karena tinggal taruh data historikal, data sebelumnya, terus dia pelajarin, terus dia bisa mengeluarkan hal yang serupa. Bikin artikel SEO, taruh ke dalam custom GPT-nya, knowledge-nya, nanti dia udah bisa, maka dia juga akan mengeluarkan hal yang serupa. Bikin proposal bisnis, kalau teman-teman mau melayangkan proposal ke klien, mengirimkan proposal ke klien, nggak perlu repot-repot lagi karena udah tinggal taruh data historikalnya dan dia bisa mempelajari hal tersebut. Jadi dia bisa replikasi dengan cepat. Oke, sekarang coba kita lihat gimana cara menguploadnya ya. Kita tekan dulu tombol ini, upload files ya. Kita tekan dulu. Nah, nanti dibuka folder, terus kita ke tempat yang mau kita upload. Di sini saya ada bikin beberapa custom GPT. Nah, untuk yang konteks video kali ini kita pakai contoh Indo Demographic. Nah, ini adalah data dari BPS yang boleh kita download secara gratis. Nah, ini kalau misalnya dipakai, maka pada saat kita membuat custom GPT-nya, si GPT itu akan mempelajarin dokumen-dokumen ini. Ya, sekarang kita coba deh upload satu aja, ya, yang filenya paling kecil ukurannya itu di angka 6 MB, ya, kita Indonesia. Nah, dengan menggunakan data ini, teman-teman, maka si GPT-nya itu akan mempelajari hal tersebut. Jadi kalau misalnya kita tanya um, apa aja demografik Indonesia, apa aja pengetahuan yang ada di Indonesia, apa aja data penduduk Indonesia, dengan menggunakan PDF ini yang kita upload ke dalam custom GPT, maka referensi yang akan dihasilkan itu berdasarkan dokumen ini nanti di sini. Ya, kita langsung coba aja di bagian sininya ya. Jelasin demografi Indonesia. Kita tunggu em, sampai responnya keluar. Tuh, berdasarkan Digital 2024 Indonesia gitu ya. Nah, ini adalah data yang dia tarik dari PDF ini, teman-teman.
Ini artinya kalau misalnya teman-teman ya dia membuat proposal, membuat artikel SEO, membuat konten, menganalisis data, membuat laporan ke bos, ke manajemen, dan seterusnya, semuanya bisa di tanda kutip oper ke custom GPT. Karena kalau data PDF-nya udah ada, data Excel-nya sudah ada, dan sudah dipelajarin oleh custom GPT-nya, maka dia bisa menghasilkan data tersebut ya ataupun tulisan yang serupa. Jadi kalau teman-teman nanti mau bikin laporan, tinggal upload data, dia bisa langsung keluarin tutur bahasa, kalimat, cara penulisan yang sesuai dengan proposal ataupun laporan-laporan sebelumnya. Nah, itulah gunanya knowledge di dalam custom GPT, teman-teman. Itulah jawaban dari apa itu knowledge dalam custom GPT. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.